Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-6, teman-teman. Ya, kita akan membahas mengenai strategi target pasar dan strategi positioning. Ya, di mana ini melanjutkan dari strategi segmentasi yang minggu lalu sudah kita bahas. Ya, setelah melakukan segmentasi, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menentukan target pasar dan menentukan positioning. Jadi kalau digabung sebenarnya adalah STP, Segmentation, Targeting, and Positioning. Ya, jadi strategi STP namanya. Ya, strategi segmentation, target, targeting, dan positioning. Ya, apa sih target pasar itu gitu ya? Kita akan membahas mengenai target pasar ya. Jadi target pasar adalah kelanjutan dari segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar itu adalah hal yang penting dalam kegiatan bisnis dan manajemen ya. Kita perlu menentukan segmentasi pasar terlebih dahulu ya, dan kita bisa menentukan segmentasi pasar yang diinginkan dengan langkah-langkah yang tepat ya. Setelah itu baru kita bisa tentukan target pasarnya ya. Segmentasi pasar dan target pasar pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda. Ya, jadi segmentasi pasar dan target pasar itu dua hal yang berbeda ya. Meski begitu masih banyak yang bingung untuk membedakan keduanya. Nah, coba kita lihat perbedaan segmentasi pasar dengan target pasar. Segmentasi pasar itu dapat diartikan sebagai upaya membagi konsumen yang bermacam-macam itu atau sifatnya heterogen ya, membagi konsumen yang memiliki sifat heterogen ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan karakteristik yang sama atau sifatnya homogen ya. Jadi kita segmentasi pasar itu membagi konsumen yang bermacam-macam itu atau sifatnya itu heterogen. Lalu kita kelompokkan kecil-kecil yang memiliki kesamaan. Ya, kita kelompokkan kecil-kecil ke dalam karakteristik yang sama atau sifatnya homogen. Misalkan kita bagi kelompoknya menjadi berdasarkan usia, ya. Jadi usianya ada yang rentang usia remaja, usia em, muda, usia dewasa sampai usia lansia misalkan. Ya, dibagi berdasarkan usianya, dibagi berdasarkan jenis pekerjaannya, dibagi berdasarkan jenis kelaminnya, dibagi berdasarkan wilayahnya, ya. Itu namanya segmentasi pasar. Disegmentasi, gitu ya. Lalu kalau target pasar apa? Kalau target pasar itu memiliki pengertian upaya memilih kelompok konsumen yang hendak dilayani. Dari tadi udah segmentasi ya, yang tadi udah kita kelompok-kelompokin itu, baru kita pilih mana konsumen yang pingin kita tuju, mana konsumen yang pingin kita layani di antara kelompok-kelompok segmentasi itu tadi, ya. Jadi target pasar itu adalah langkah selanjutnya setelah kita melakukan segmentasi. Setelah kita membagi kelompok-kelompok konsumen tadi, baru kita pilih kelompok konsumen mana yang cocok untuk produk kita, gitu ya. Kelompok konsumen mana yang cocok untuk kita jadikan target produk kita, gitu ya. Itu namanya target pasar. Dari kedua pengertian ini kita bisa memahami perbedaan mendasar dari segmentasi pasar dan target pasar. Segmentasi pasar itu dilakukan di awal dulu ya. Dilakukan di awal terlebih dahulu. Baru setelah itu, setelah mendapatkan gambaran segmentasi pasar, baru kita bisa menentukan target pasarnya. Baru kita bisa pilih mana kelompok segmentasi pasar yang perlu kita layani ya. Itu ya, itu namanya target pasar. Untuk menentukan target pasar, perusahaan harus sangat hati-hati dalam melakukan penilaian dan pertimbangan, ya. Untuk memilih kelompok-kelompok segmentasi tadi itu tadi, ya, kita harus perusahaan harus hati-hati ya dalam menilai dan melakukan pertimbangan dalam memilih target pasar, kita harus hati-hati dulu, ya. Dengan begitu perusahaan dapat menentukan ukuran segmen sesuai dengan target pencapaian volume penjualan serta laba yang diinginkan. Ini akan kita pelajari nanti nih ya, kita belajari ukuran segmen ya yang akan eh, kita tuju sebagai target pasar kita. Target pasar yang ditentukan harus tepat dan tidak terlalu luas. Dengan begitu perusahaan bisa terhindar dari biaya yang terlalu tinggi yang melebihi kenaikan penjualan dan laba akibat target pasar yang terlalu luas. Jadi dalam kita menentukan target pasar,
kita harus menganalisa betul, ya, harus melihat betul, menilai dan menimbang berdasarkan ukuran segmen, berdasarkan pencapaian volume penjualan, berdasarkan target laba yang diinginkan, apakah itu target yang tepat atau target yang terlalu luas. Ya, sebaiknya harusnya targetnya harus yang tepat, jangan terlalu luas ya. Target yang tepat itu tidak terlalu luas. Dengan begitu perusahaan bisa terhindar dari biaya yang terlalu tinggi. Jadi kalau targetnya meluas, biayanya bisa lebih besar, yang melebihi kenaikan penjualan dan laba akibat target pasar yang terlalu luas, teman-teman. Ya. Nah, strategi target pasar ya, strategi target pasar kita baru masuk ke strateginya. Setelah tadi kita tahu pengertian dari target pasar, bahwa target pasar itu beda dengan segmentasi pasar, maka kita bisa mengerti dulu strategi target pasar. Strategi target pasar adalah satu pola keputusan yang ada dalam perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud, dan tujuan demi menghasilkan kebijakan utama dan perencanaan agar dapat mencapai tujuan sekaligus merinci jangkauan bisnis yang hendak dikejar oleh perusahaan. Ya, jadi keputusan yang ada dalam perusahaan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud, dan tujuan demi menghasilkan kebijakan utama dan perencanaan agar dapat mencapai tujuan sekaligus merinci jangkauan bisnis yang hendak dikejar oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan target pasar dan ini akan kita pelajari. Seperti saya bilang tadi, sebelum menentukan target pasar, dianalisis terlebih dahulu ya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Yang pertama adalah ukuran segmen, kedua pertumbuhan segmen, tiga posisi persaingan, biaya untuk mencapai segmen, dan terakhir adalah kesesuaian tujuan dengan kemampuan perusahaan. Kita coba lihat dulu faktor yang mempengaruhi pertama adalah ukuran segmen. Perusahaan besar cenderung memilih segmen pasar yang besar pula, sedangkan perusahaan kecil pasti memilih segmen yang juga lebih kecil. Ya, kalau perusahaan besar, mengapa memilih segmen yang besar? Karena mengharapkan volume penjualan yang juga besar, ya, karena dia bisa produksi banyak. Kalau bisa produksi banyak, berarti bisa menjual banyak. Makanya memilih segmen pasar yang besar, ya, memilih segmen pasar yang besar. Sedangkan perusahaan kecil, ya, volume produksinya juga cenderung kecil. Makanya dia memilih segmen pasar yang lebih kecil. Karena dia sadar diri, saya volume produksinya mampu produksi itu kecil, ya, sehingga volume penjualannya pasti lebih kecil juga. Ya, dengan begitu perusahaan itu dapat menyesuaikan target pasar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ukuran segmen besar atau kecilnya tergantung dari modal atau volume produksi yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Ya, kalau volume produksinya itu besar, maka dia cenderung memilih segmen yang besar karena volume penjualannya juga pasti besar. Ya, produksinya banyak, volume penjualan juga besar. Tapi kalau perusahaan dengan volume produksi kecil dan volume penjualan juga lebih kecil, maka dia memilih segmen yang lebih kecil. Jadi ukuran segmen tergantung dari ukuran perusahaan. Ya, pertumbuhan segmen ya. Segmen pasar yang tersedia itu sangat mungkin untuk berubah. Hal ini berarti jika segmen pasar yang kini dianggap kecil, ya, bisa saja tumbuh menjadi segmen pasar yang lebih besar dan potensial di masa yang akan datang. Ya, itu sebabnya perusahaan juga perlu mempertimbangkan segmen pasar kecil yang dianggap potensial dalam memberikan laba bagi perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan mie gacoan, ya. Mie gacoan tadi segmen pasarnya adalah kecil. Dia hanya buka di Jogja saja. Wilayahnya cuma buka di Jogja, lalu segmen pasarnya adalah mahasiswa, ya. Ukurannya kecil kan, ya. Dia nggak main nasional, dia hanya bermain di wilayah Jogja saja. Bukanya hanya waktu itu satu cabang untuk memenuhi customer mahasiswa di daerah situ, ya. Segmen pasarnya kecil, tapi
segmen pasar ini ternyata berubah, bertumbuh, ya. Yang tadinya kecil bertumbuh lebih lebih luas. Segmennya tidak hanya di Jogja, tidak hanya di satu tempat di Jogja, tapi dia buka cabang di tempat lain. Dan tidak hanya mahasiswa yang membeli di sana, tapi karyawan kantoran juga. Akhirnya tidak hanya Jogja, segmen pasarnya terus bertumbuh. Tidak hanya Jogja, melebarkan pasarnya lebih luas. Ada di Jakarta, ada di Malang, ya, dan ada di kota-kota lainnya, ya. Segmennya bertumbuh, ya, segmen pasarnya bertumbuh, ya. Jadi segmen pasar yang dulu dianggap kecil bisa saja tumbuh menjadi segmen pasar yang lebih besar dan potensial di masa yang akan datang. Ya, jadi kita perlu mempertimbangkan segmen pasar kecil ini, ya, karena bisa jadi berpotensi lebih besar di masa yang akan datang. Ya, ini pertumbuhan segmen, teman-teman. Faktor kedua adalah pertumbuhan segmen. Yang ketiga adalah faktor posisi persaingan. Jadi ketika kita melakukan analisis target pasar, kita tentukan posisi persaingan. Segmen pasar yang dipilih haruslah yang potensial serta mampu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, ya. Karenanya perusahaan dapat memilih segmen pasar yang memiliki jumlah pesaing sedikit. Jumlah pesaingnya sedikit cenderung lebih menguntungkan posisi perusahaan untuk mendapatkan laba, ya. Contoh seperti tadi mie gacoan itu, ya. Mie dengan eh, karakteristik seperti itu, ya, dan kuahnya terpisah, ya, dan biasanya dimakan kering, dan di sana ada apa namanya, gorengan-gorengan, ya, goreng-gorengan seperti nugget keju dan lain sebagainya. Itu eh, segmen pasarnya masih sedikit, jumlah pesaingnya masih sedikit untuk produk yang sejenis itu, ya. Paling ada produk substitusi di Jogja. Daripada makan mie, dia lebih milih makan misalkan penyetan, ya, atau ayam geprek, ya. Itu cenderung berdarah-darah waktu itu di Jogja. Tapi begitu masuk dengan model mie seperti ini, ya, harganya murah, itu jumlah pesaingnya pada saat itu masih sedikit, ya. Posisi persaingan masih menguntungkan bagi dia karena pemainnya masih sedikit. Produk yang sejenis kurang lebih tidak ada. Adanya mie ayam. Itu kan cuma beda, ya, beda segmentasi. Nah, itu bisa mendatangkan keuntungan. Ketika posisi persaingan itu sedikit, maka lebih menguntungkan posisi perusahaan untuk mendapatkan laba. Karena beda sendiri, ya. Karena tidak ada produk pesaingnya. Tidak ada produk substitusinya, ya. Posisi persaingan masih menguntungkan, ya. Kalau jumlah pesaing sedikit, maka lebih menguntungkan. Maka dari itu, sebelum kita menentukan target pasar, lihat dulu posisi persaingannya, ya. Apakah di daerah situ, ya, apakah di area segmentasi yang kita pilih, posisi persaingannya banyak atau tidak? Kalau cenderung sedikit, maka kita bisa masuk pada segmen tersebut, ya. Lalu biaya untuk mencapai segmen, ya. Perusahaan juga perlu untuk mempertimbangkan biaya dalam mencapai segmen pasar yang hendak ditargetkan. Segmen pasar yang tidak sesuai dengan kegiatan pemasaran hendaknya tidak dijadikan pilihan, ya. Tujuannya apa? Supaya pengeluaran biaya pemasaran tidak sia-sia. Jadi kalau kita sudah eh, memilih segmen pasar, ya, hendaknya kita eh, jangan berubah-ubah lagi, gitu, ya. Jangan diubah-ubah lagi. Supaya apa? Supaya nanti biaya pemasarannya itu nggak sia-sia, gitu, ya. Biaya pemasaran yang ditujukan misalnya iklan, kita mentargetkan segmentasi pasar di kelompok usia remaja sampai dengan anak muda, gitu, ya. Remaja sampai dengan mahasiswa, anak muda, gitu, ya. Nah, itu berarti biaya kita bikin iklan yang disesuaikan dengan kriteria mereka, ya. Nah, supaya ini tidak sia-sia, pengeluaran biaya iklan yang kita sudah keluarkan ini tidak sia-sia, maka jangan mengubah target pasar lagi, jangan mengubah segmen pasar lagi, ya. Jadi kita perlu pertimbangkan, jangan sampai target pasar jangan meluas dan juga jangan berubah-ubah, ya. Nah, itu mengapa target pasar itu perlu kita pertimbangkan, ya, perlu kita analisis dan perlu apa namanya
perlu pertimbangan mendalam supaya pilihan pilihan untuk target pasar itu cocok, ya, nggak berubah-ubah lagi. Ya. Karena kalau berubah berarti biaya pemasaran akan berubah, ya. Itu eh, biaya mencapai segmen. Lalu setelah kita menentukan segmen pasar, lalu kita tentukan target pasar, kita tentukan juga kesesuaian tujuan dengan kemampuan perusahaan. Setelah memilih segmen pasar, maka hendaknya segmen tersebut dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam artian perusahaan tidak mencoba beralih ke segmen pasar yang lain yang belum dipilih dan direncanakan. Ini seperti yang saya bilang tadi, ya. Jadi tidak mencoba lagi beralih ke segmen pasar yang lain yang belum dipilih dan direncanakan. Sebab sebab jika ini dilakukan, maka risiko terjadinya kerugian akibat kesalahan pemilihan segmen pasar itu akan jadi lebih besar, ya. Jadi biaya lagi. Seperti saya bilang tadi, ya. Nah, ada beberapa proses dalam kita menentukan target pasar. Target pasar perlu dilaksanakan melalui proses yang runtut, ya. Proses pelaksanaan target pasar ini pertama adalah mengembangkan acuan pemasaran pada setiap segmen pasar sasaran yang telah ditentukan, ya. Yang kedua, memilih segmen pasar sasaran atau target pasar. Kita pilih segmen pasarnya, ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan posisi produk pada setiap segmen pasar sasaran, ya. Yang keempat, kembangkan profil segmen pasar yang hendak dihasilkan. Yang kelima, mengembangkan ukuran atau kriteria daya tarik segmen pasar yang ada. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi dasar dalam mensegmentasikan pasar. Ya, nah ini ada beberapa alternatif strategi target pasar. Ya, perusahaan dapat memilih tiga alternatif dari strategi target pasar yang ada. Yang pertama adalah differentiated marketing. Yang kedua, undifferentiated marketing, dan yang ketiga, concentrated marketing. Coba kita lihat apa itu differentiated marketing, ya, atau pemasaran diferensiasi, dibuat beda. Differentiated marketing merupakan satu bentuk usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu yang dilakukan melalui pembagian pasar ke dalam dua kelompok atau lebih, ya. Untuk melakukannya, perusahaan perlu membuat produk yang berbeda-beda pada masing-masing segmen pasar yang ada. Ya, dengan begitu jumlah penjualan barang dan jasa dapat lebih meningkat. Hal ini juga bertujuan agar bisa mendapat kedudukan yang kuat pada setiap segmen pasar. Jadi membuat produk berbeda-beda, ya, membuat produk yang berbeda-beda pada segmen pasar yang ada. Jadi semua segmen ditembus gitu ya dengan differentiated marketing. Semua segmen ada. Ya, biasanya segmen ini eh, kan tadi kita ada segmentasi ya. Katakanlah segmentasinya didasarkan oleh pendapatan. Ya, kita bisa bikin produk kelas A, B, C. Grade A itu yang paling bagus, harganya paling mahal. Grade B sedang, ya, harganya ya di bawah grade A, sedang, dan grade C adalah paling murah. Ya, jadi itu differentiated marketing. Grade C nanti untuk kelompok pembeli yang pendapatannya itu di bawah UMR katakan. Ya, grade B itu yang UMR, dan yang grade eh grade A itu nanti yang di atas UMR, misalkan seperti itu ya. Jadi di kelas-kelasnya dibagikan, ya. Produk ini dibagi per kelasnya, ya. Itu namanya differentiated marketing. Ya, yang kedua adalah undifferentiated marketing. Usaha perusahaan yang dilakukan melalui peninjauan pasar yang dilakukan secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan barang dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Strategi target pasar dengan undifferentiated marketing dapat dilakukan dengan berdasar pada upaya penghematan ongkos-ongkos, baik ongkos pada bidang pemasaran maupun biaya perusahaan pada umumnya, ya. Jadi undifferentiated marketing adalah usaha perusahaan melalui peninjauan pasar yang dilakukan secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan barangnya, ya, dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, ya. Itu undifferentiated marketing. Lalu kalau yang concentrated marketing, coba kita lihat. Concentrated marketing adalah usaha perusahaan yang dilakukan dengan memusatkan pemasaran produk-produk miliknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja yang dianggap potensial, ya. Jadi cuma pada satu segmen pasar.
Kalau differentiated marketing itu ke semua segmentasi pasar. Kalau undifferentiated marketing itu eh, memusatkan pada kemasan-kemasan barang, ya. Lalu kalau concentrated marketing cukup pilih satu segmen pasar saja yang dianggap potensial, ya. Tujuannya adalah memusatkan pemasaran hanya pada segmen pasar yang ingin dilayani saja. Hal tersebut dapat membuat lebih hemat dalam operasi pemasaran, sebab spesialisasi dalam hal produk, harga, promosi, dan distribusi akan membuat ongkos operasi pemasaran jadi lebih minim. Contoh misalkan, ya, misalkan adalah eh, tas mewah, gitu ya, tas mewah seperti apa ya? Em, atau ini aja deh, tas Smiggle. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar tas Smiggle, ya. Tas Smiggle itu tas anak-anak, ya, tas sekolah, ya. Dan segmentasi pasarnya adalah anak-anak, ya. Makanya dijualnya itu di toko-toko mainan biasanya, ya. Itu concentrated marketing. Dia membuat produk dikhususkan hanya untuk anak-anak saja, ya. Tapi harganya mahal. Itu harganya mahal, teman-teman. Ya, yang beli itu nanti orang tuanya gitu ya, untuk anaknya. Tapi memang produk itu ditujukan untuk anak-anak. Segmen pasarnya hanya satu. Segmen pasarnya adalah anak-anak, ya. Sampai dengan remaja lah. Kalau anak kuliahan atau SMA, SMP, SMA udah nggak pakai lagi tuh. Itu biasanya cuma sampai TK, SD, ya, produk itu, ya. Dan ini hanya concentrated marketing. Artinya dia hanya memilih satu segmen pasar saja, kelompok pembeli yang dianggap potensial, ya. Jadi pemusatan pemasarannya hanya pada segmen pasar yang ingin dilayani saja, yaitu adalah anak-anak, ya. Anak-anak dengan eh, orang tua berpendapatan di atas UMR biasanya, ya. Nah, dengan begitu, dengan concentrated marketing ini, dengan memilih satu segmen pasar saja, itu jadi lebih hemat dalam operasi pemasarannya. Ya, dia nggak perlu lagi, dia sudah tahu targetnya siapa, dia sudah tahu segmen pasarnya siapa, ya, jadi spesialisasi dalam hal produk, harga, promosi, dan distribusi itu bisa bikin ongkos pemasaran jadi lebih minim. Ya, itu concentrated marketing. Lalu kita pilih strategi target pasar ini, ya, pemilihan strategi target pasar. Persaingan dalam dunia usaha atau bisnis adalah wajar. Sudah wajar bila masing-masing perusahaan ingin untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki target yang tepat, strategi yang tepat untuk memilih target pasar. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Ya, ada beberapa faktor yang menjadi pembatas pemilihan strategi target pasar. Pertama adalah sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, kedua homogenitas produk, tiga homogenitas pasar, dan tahap-tahap siklus kehidupan produk. Oke, coba kita lihat sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, ini menjadi faktor yang membatasi pemilihan strategi target pasar. Ya, sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi faktor penentu yang cukup penting dalam menentukan strategi target pasar yang dipilih. Kalau sumbernya dimiliki terbatas, ya artinya dananya itu terbatas, atau sumber daya lainnya itu terbatas, maka pilihlah strategi concentrated marketing, ya, karena ini yang logis untuk dilakukan. Kalau strategi concentrated marketing kan cuma pilih satu segmen pasar saja, ya, cukup memilih satu segmen pasar saja, biayanya jadi lebih murah, teman-teman, ya. Jadi kalau sumber yang dimiliki perusahaan terbatas, maka pilihlah strategi concentrated marketing. Lalu yang kedua, faktor yang membatasi, ya, adalah homogenitas produk. Perusahaan yang menghasilkan produk dengan sifat homogen atau dengan homogenitas produk akan lebih tepat bila memiliki strategi target pasar berupa undifferentiated marketing, ya. Jadi cuma satu produk doang, produknya hanya satu yang dijual. Segmennya luas, ya. Segmen pasarnya luas, tapi produknya cuma satu. Contohnya apa? Contohnya misalkan Ciki, gitu ya. Nah, produk Ciki ini sebenarnya luas, tidak hanya anak-anak saja yang suka, tapi sampai kepada orang tua juga suka, gitu ya. Produknya homogen, cuma satu, dia jualnya cuma satu aja, Ciki yang
modelnya bulat-bulat. Tapi dia target pasarnya luas, segmentasi pasarnya luas. Ini namanya undifferentiated marketing, tidak memiliki jenis produk lain. Cukup satu saja, homogen produknya, ya. Cuma kemasannya aja dibikin berbeda, ya. Rasanya dibikin berbeda, ya. Nah, ini undifferentiated marketing. Kalau cuma punya satu produk saja dan produknya itu homogen, maka pilihlah strategi target pasar undifferentiated marketing. Homogenitas pasar. Ya, kalau pasarnya homogen sekarang. Tadi kan kalau produknya homogen. Kalau pasarnya homogen, ya. Homogenitas pasar itu adalah suatu kondisi ketika sejumlah pembeli memiliki selera yang sama, ya. Selain itu, jumlah pembelian produk pada setiap periode juga hampir sama, dan reaksi terhadap pemasaran produk juga sama, merupakan bentuk dari homogenitas pasar. Nah, kalau pasarnya itu homogen, maka strategi target pasar yang tepat adalah differentiated marketing dengan melakukan produk-produk, menyajikan produk-produk yang berbeda, gitu ya. Nah, itu differentiated marketing. Jadi kalau pasar yang homogen, produknya yang dibedain, gitu ya, dipakai differentiated marketing. Ya, lalu tahap-tahap siklus kehidupan produk. Apabila produk yang hendak dipasarkan oleh perusahaan adalah barang baru dengan jenis yang hanya sedikit, jadi variasi produknya itu sedikit, maka strategi target pasar yang paling tepat adalah undifferentiated marketing dengan sasaran hanya untuk memenuhi permintaan primer saja. Ya, jadi kalau jenisnya sedikit, variasinya sedikit, gunakan undifferentiated marketing. Ya. Nah, itu tadi faktor-faktor pemilihan strategi target pasar yang bisa teman-teman lakukan nanti. Kalau misalkan sedang menentukan strategi apa yang tepat, ya, strategi target pasar apa yang tepat, maka keempat kategori ini bisa teman-teman gunakan dalam melakukan pemilihan strategi target pasar. Ya, selanjutnya adalah positioning. Tadi kita sudah bahas target pasar, sekarang kita bahas mengenai strategi positioning, ya. Strategi positioning produk untuk menghadapi persaingan, ya. Saat memulai bisnis, pelaku usaha seringkali melupakan poin ini, teman-teman. Positioning bisnisnya. Positioning itu membahas bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan akan diposisikan dalam benak konsumen. Apa yang bisa kita berikan saat konsumen menggunakan produk atau jasa kita? Hal yang krusial ini jika diabaikan akan mengakibatkan runtuhnya usaha. Jadi positioning itu adalah the consumer mind. Apa yang ada dalam benak konsumen ketika melihat produk yang kita tawarkan. Misalkan apa yang ada di benak konsumen ketika melihat iPhone, ya, melihat handphone merek iPhone, ya, atau Apple, ya. Apa yang di positioningnya? Oh, keren. Oh, barang mewah, ya. Yang punya pasti kreator atau influencer, gitu ya. Karena rata-rata influencer pakai itu, gitu ya. Itu kan eh, positioning, ya, positioning. Kita pingin produk kita tuh di benak konsumen sebagai apa? Barang mahal atau barang murahan. Nah, itu ya yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau misalkan dengar kata Toyota, nah ini apa? Apa yang dia ada dalam benak konsumen, gitu ya. Nah, apakah itu barang mewah, barang murah? Sepertinya tidak. Apakah itu mobil mewah atau mobil murah? Sepertinya tidak. Berarti dia sedang-sedang saja, ya. Atau kalau misalkan Avanza, mobil sejuta umat, misalkan gitu ya. Avanza mobil sejuta umat, atau sekarang Sigra gitu ya. Atau Calia, mobil sejuta umat. Nah, itu positioning, teman-teman. Ya. Bagaimana kita membenarkan apa, memposisikan produk terhadap benak konsumen. Contohnya misalkan kayak tadi itu ya, Avanza. Dulu iklannya adalah mobil keluarga. Nah, mobil keluarga. Nah, di benak konsumen, Avanza adalah mobil keluarga yang terjangkau, ya, mobil keluarga yang terjangkau. Makanya sering dipakai untuk keluarga besar, gitu ya, seven seat, gitu ya. Kalau dengar kata-kata Kalia atau Sigra, ya di iklannya saya lihat sendiri di brosurnya, itu memang Sigra dijadikan mobil penumpang, gitu ya,
mobil untuk mengangkut penumpang, untuk nge-Grab, untuk gokar gitu ya. Itu ada positioningnya, dia lagi bukain pintu bagasinya, lalu orang masukin tasnya ke bagasi belakang itu. Nah, itu kan positioning teman-teman, ya. Jadi eh, mengirimkan pesan kepada konsumen mengenai produk dia, mengirimkan pesan kepada konsumen mengenai posisi produknya dalam benak konsumen. Positioning ini itu dilihatnya dari iklan, ya, dari iklan dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat apa yang membentuk positioning ini, ya. Strategi positioning produk itu cukup kuat untuk menghadapi persaingan, ya. Menurut Al Rice dan Jack Trout, positioning is not what you do to a product, but is what you do to the mind of the prospect. That is your position the product. You position the product in the mind of the prospect. Ya, positioning is not what you do to a product. Bukan apa yang kita lakukan terhadap produk, tapi apa yang kita lakukan. But is what you do to the mind of the prospect. Tapi apa yang kita lakukan terhadap benak konsumen. Ya, that is you position the product in the mind of the prospect. Yaitu memposisikan produk kita dalam benak konsumen. Positioning adalah memposisikan produk kita dalam benak konsumen. Kita mau kirim pesan apa gitu ya dalam produk kita di dalam benak konsumen. Ya, ada beberapa strategi positioning produk. Ya, yang pertama adalah atribut produk, kedua manfaat produk, harga atau kualitas, menurut pemakai, menurut pesaing dan kategori produk. Nah, akan kita bahas satu-satu. Kalau atribut produk, contohnya adalah seperti ini ya. Saat ini telah banyak ditemukan produk minuman teh dalam kemasan, namun diposisikan sebagai minuman ringan seperti minuman soda, sehingga minuman teh dalam kemasan, gelas, botol, atau karton bukanlah minuman yang diminum pada sore hari, namun pada saat melakukan perjalanan. Ya, teh dalam kemasan, seperti kita bahas kemarin di contoh segmentasi itu ya, teh dalam kemasan itu bukan untuk dinikmati kayak santai-santai di sore hari, kita kongko-kongko di sore hari gitu ya, di teras rumah sambil ngobrol, di teras sambil ngobrol sambil baca buku, menikmati langit sore gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi teh dalam kemasan itu posisinya untuk melakukan perjalanan, ya. Minuman yang diminum saat sedang melakukan perjalanan. Ketika lagi di jalan, aduh haus, belilah teh dalam kemasan, ya. Belilah minuman dalam kemasan. Ya, itu atribut produknya. Jadi atribut produk kita bisa memposisikan produk kita pada benak konsumen, ya. Kalau kemasannya itu seperti apa namanya? eh, Botol, gelas, atau yang karton gitu ya. Itu memposisikan bahwa ini minuman untuk dibawa di jalan. Ya, itu atribut produk. Dari atribut produknya atau dari kemasannya saja. Ya, kita bisa melakukan positioning produk di dalam benak konsumen. Kedua, dari manfaat produk ya. Produk dikaitkan dengan kegunaan tertentu meskipun dasarnya memiliki fungsi yang sama. Contoh, produk obat sakit mah X ya, merek X, mengklaim bahwa obatnya dapat menyembuhkan mah dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan produk Y juga mengklaim hal serupa, namun dengan penambahan manfaat tertentu. Padahal terdapat kesamaan kandungan obat yang mereka gunakan, ya. Ya sebenarnya sama gitu ya, fungsinya sama. Cuma eh, klaimnya kalau produk X itu lebih cepat dan aman, ya. Kalau produk Y juga lebih cepat, tapi ditambah manfaat tertentu. Lebih cepat, aman, dan enak rasanya, misalkan. Ya, dan bikin pinter, misalkan, gitu ya. Itu kan eh, manfaat produk. Jadi bisa dari manfaat ini, lalu kita bikin, apa namanya, kata-katanya, gitu ya. Kita bikin tagline-nya, ya. Lalu dari tagline manfaat ini, itu bisa jadi positioning produk di benak konsumen, ya. Yang ketiga adalah harga atau kualitas. Nah, harga dan kualitas terbaik ini, jadi harga, ada barang, ada rupa gitu ya, ada harga, ada rupa. Itu memposisikan produk dengan harga yang lebih terjangkau daripada produk sejenis milik kompetitor. Misalkan kita perangnya di harga, ya. Segmentasi kita itu berdasarkan harga produknya, ya.
Kalau misalkan harganya murah, kualitasnya juga pasti menyesuaikan, ya. Nah, itu posisi kita. Kita mau posisinya di mana, ya? Positioningnya mau di mana? Apakah di harga dengan kualitas terbaik, harga mahal tapi kualitas terbaik, ya? Atau harga terjangkau tapi kualitas di bawah rata-rata, misalkan. Nah, ini harga dan kualitas ini itu eh, bisa menjadi positioning di antara benak konsumen, ya. Kalau menurut pemakai, contohnya produk minuman berenergi yang memposisikan diri bahwa produknya itu dikonsumsi oleh atlet dan tokoh terkenal. Produk lain yang biasanya menggunakan strategi ini adalah produk kecantikan, obat tradisional, atau makanan. Setiap tokoh tokoh atau public figure yang dipilih membawa citra tersendiri. Ya, jadi eh, kalau positioning itu bisa juga kita gunakan dari si penggunanya, dari usernya. Kalau kita mau bikin iklan gitu ya, kita lihat usernya siapa atau brand ambasadornya siapa gitu ya. Kalau produk minuman berenergi itu ya, dia pasti memposisikan dirinya adalah eh, produk minuman yang bisa memberikan energi lebih, ya kan? Maka dia pilih bintang iklannya atau brand ambasadornya adalah atlet, ya, atlet. Jadi dengan minum minuman berenergi ini dia bisa olahraga, bisa energinya maksimal untuk dipakai lomba atau dipakai kejuaraan, gitu ya. Atau misalkan produk kecantikan dipakai oleh artis A gitu ya, public figure A, ya, itu akan membawakan citra tersendiri, ya. Lalu positioning menurut pesaing, ya, memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada pesaing utamanya. Contoh obat herbal, ya, yang memposisikan dirinya hanya dikonsumsi oleh orang pintar. Namun muncul juga pesaing yang mengklaim jika orang bejo akan mengkonsumsi herbal tersebut. Nah, nanti konsumen tinggal pilih mau jadi pintar atau bejo gitu ya. Nah, ini eh, salah satu strategi positioning menurut pesaingnya. Kalau pesaingnya udah bilang itu obat herbal pinter yang bikin pinter, tagline-nya seperti itu. Nah, kita juga bikin ya obat herbal yang bikin orang beruntung karena orang beruntung lebih lebih baik daripada orang pintar misalkan, ya lebih sukses daripada orang pintar. Nah, itu kita tinggal pilih ya mau yang mana. Nah, ini positioning menurut pesaing. Lalu positioning menurut kategori produk ya. Produk diposisikan sebagai leader dalam satu kategori produk. Contoh misalkan brownies kukus Amanda. Saat orang mengatakan brownies, maka yang dipikirkan adalah brownies Amanda, yang merupakan leader dalam produk brownies kukus. Atau misalkan pasta gigi. Ketika kita pilih pasta gigi, pasti kita ngomongnya Pepsodent. Beli Pepsodent nih, padahal sebenarnya yang kita pilih di warung itu adalah Ciptaden, tapi kita tetap karena udah positioningnya kita pasta gigi itu adalah Pepsodent, maka kita ngomongnya Pepsodent. Begitu juga dengan Aqua. Aqua itu sebagai leader untuk minuman air mineral gitu ya. Air mineral. Kita mau beli air mineral pasti ngomongnya di warung Aqua. Beli Aqua, padahal sebenarnya nanti yang dikasih merek lain, Fit gitu. Tapi nggak masalah gitu ya. Kita nggak masalah karena memang memang posisinya adalah leader itu memposisikan dirinya dalam satu kategori produk tertentu ya. Aqua memposisikan dirinya sebagai leader di air minum dalam kemasan ya. Padahal air minum dalam kemasan nggak cuma aqua gitu ya. Tapi kalau kita ngomong air mineral, saya minta aqua dong, nah, gitu ya. Karena itu udah terposisi di benak konsumen ya. Nah, sekarang kita tentukan strategi. Setelah menentukan dan memilih target market, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pokok untuk masuk ke dalam persaingan bisnis dan pasar. Oke, tadi saya tutup dulu di sini ya. Strategi positioning produk itu tadi ada atribut produk, manfaat produk, harga atau kualitas menurut pemakai, pesaing, dan kategori produk. Nah, sekarang coba kita tentukan strategi pokok ya. Nah, dalam memilih target market, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pokok untuk masuk ke dalam persaingan bisnis dan pasar. Yaitu pertama, memposisikan produk di pasar dengan merebut mind share konsumen. Ya, jadi dengan melakukan positioning ya. Ini adalah langkah awal untuk memenangkan positioning produk. Ya, pengusaha harus berpikir bahwa merek yang harus diposisikan itu berbeda daripada produk lainnya.
Tawarkan produk yang berbeda untuk target Anda, karena konsumen memiliki kebutuhan, permintaan, dan keinginan yang berbeda-beda juga. Ya, selanjutnya adalah strategi diferensiasi produk, ya, differentiated marketing. Sebagai langkah strategis untuk membedakan produk Anda dengan produk pesaing dalam mindshare konsumen, ya. Dan juga strategi branding, ya. Sebagai langkah untuk menahan konsumen agar tetap setia, puas, dan bangga menggunakan produk yang kita ciptakan atau yang produk yang kita tawarkan. Ya, ini strategi pokok. Setelah kita tadi tentukan eh, strategi positioning produk, ya kita tentukan strategi pokoknya apa, ya, supaya merebut mindshare konsumen, ya, untuk merebut mindshare konsumen. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai strategi target pasar dan strategi positioning. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai materi ini dan tugas, teman-teman bisa chat di grup atau chat di pribadi ke saya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.